Yo yo yo, konnichiwa, balik lagi sama gue Amanohari di channel Masobu. Dan kali ini gue mau ngebahas tentang perbedaan antara Apato dengan mansion yang ada di Jepang. Adapun alasan gue ngebuat video kali ini ya karena ada juga yang request ya di kolom komentar kalau pengen Masobu ini ngebahas tentang ya istilah-istilah Apato di Jepang ya. Cuman masalah di Jepang itu gak cuma ada Apato ya, ada juga yang namanya mansion. Apakah perbedaannya? Yang pertama jelas dari segi kualitas ya, beda sekali kualitas antara Apato dengan mansion. Apato itu biasanya dibuat kebanyakan ya dari kayu, bahan dasarnya itu kayu. Sedangkan kalau mansion itu biasanya pakai beton ya di semen juga mungkin ya, lumayan kokoh ya dibandingin sama Apato yang boro-boro kokoh ya. Minasan tuh ngomong di kamar udah pasti sebelah kamarnya Minasan tuh kedengeran Minasan ngomong apa ya. Cuman kan ya Minasan kebanyakan kan kalau udah sampai kamar pasti ngomongnya bahasa apa? Indonesia. Kalau bukan bahasa Indonesia bahasa apa? Bahasa daerah, bahasa kampung halaman ya. Jadi ya percuma juga orang Jepangnya mau dengerin juga nggak ngerti ya. Apa itu bahasanya? Teh apa itu teh? Kok dikit-dikit koko apa itu koko di sini gitu, nggak ngerti orang Jepangnya ya. Jadi ya nggak masalah ya. Paling bermasalahnya kalau ya tetangganya Minasan, karena temboknya itu tipis ya, cuman dari triplek dan semacamnya gitu, kayu lah ya. Jadi misalnya malam-malam tiba-tiba pengen genjreng gitu kan, nah itu Minasan susah tidur tuh. Ya, syukur-syukur Minasan dapatnya shift malam ya. Jadi pas malam Minasan kerja, nah merekanya genjreng-genjreng, udah selesai genjreng-genjreng Minasan sampai rumah lagi. Sampai Apato tinggal tidur ya dengan tenang karena nggak ada yang berisik, ya, nggak ada yang main genjreng-genjreng. Yang genjreng-genjreng udah kerja. Tapi kalau misalnya enggak ya susah tuh. Ini prediksi saya bakal ada anak-anak LPK atau TSK yang bakal pakai alasan tersebut buat pindah gitu kan. Untungnya sih saya selama tinggal di sana ya selama 7 tahun itu nggak pernah sih dapat tetangga yang berisik-berisik gitu ya. Yang ada mungkin malah saya yang berisik karena main game-game tertentu mungkin ya, atau bisa juga karena nonton film-film ya atau series-series tertentu yang lucu habis ya. Jadi buat tetangga saya yang waktu itu ada di Jepang ya, yang tinggalnya di sebelah kamar saya, sumimasen deshita. Yang kedua dari segi ukuran dan isi ya. Ukuran dari Apato itu cenderung kecil. Jadi Apato itu rata-rata ya bukan minimal malah ya, maksimal tuh sekitar 3 lantai. Ya, ada sih yang lebih dari 3 lantai Apato ya, cuman ya standarnya tuh paling enggak 3 lah. Ya, jarang sih yang lebih tinggi gitu. Biasanya 1 lantai sampai 3 lantai itu Apato ya. Cuman kamarnya tetap 1 kamar doang, 1 petak gitu. Beda sama mansion yang luas ya. Bahkan kebanyakan tuh kayak seolah-olah ya minimal tuh tingginya 5 lantai. Karena ya kamar-kamarnya juga lebih luas dibandingin sama Apato. Dan isinya juga bisa lebih banyak ya. Jadi bisa diisi kasur lebih gitu, bisa diisi sofa, bisa ditaruhin TV yang lebih besar daripada yang bisa ditaruh di Apato gitu. Ada dapurnya yang lumayan luas dibandingin dapur-dapurnya di Apato itu ya kalau di mansion. Terus dari segi fasilitas juga biasanya di Apato itu paling banter ya, kalau lumayan tinggi ya di atas 3 lantai biasanya ada lift. Terus ada juga tempat buat nyuci ya. Jadi kayak koin laundry gitu, mesin cuci pakai koin, sama ada parkiran ya. Biasanya parkiran sepeda sih. Kalau parkiran mobil jarang ada Apato punya parkiran mobil, karena ya nanti deh saya kasih tahu alasannya kenapa Apato nggak ada parkiran mobil ya, adanya parkiran sepeda. Udah gitu dari segi keamanan juga ya, jelas-jelas mansion itu lebih aman daripada Apato. Kalau Apato tuh kadang gampang sekali dimasukin ya, makanya suka sering banget kedatangan sales tuh di Apato daripada di mansion. Kenapa ya? Karena buat masuk mansion itu kadang security-nya tuh ada beberapa lapis gitu ya, nggak mesti beberapa lapis juga sih, maksudnya ya minimal fingerprint mungkin ya, sama ada passwordnya gitu kan. Nah cuman kan ada aja gitu loh beberapa Apato yang keamanan itu agak kurang, jadi sales apapun bisa masuk gitu kan. Akhirnya dikit-dikit ngetok-ngetok kamarnya Minasan ya, syukur-syukur jualan produk dan produknya Minasan butuh ya. Tapi kalau ngetok-ngetok kamar Minasan, tiba-tiba ngajakin Minasan buat ikut ajaran Gunung Fuji ya, aliran Gunung Fuji, atau bisa juga disebut agama Gunung Fuji, yang mana ya susah lah ya, maksudnya kok ada aja gitu ya orang manusia ya di negara maju loh. Jepang itu kan negara maju, beda sama Indonesia negaranya berkembang, tapi percaya tentang agama
Gunung Fuji ya. Betapa Gunung Fuji itu pusat dari segalanya yang mesti disembah gitu kan. Gimana ya? Padahal negaranya maju. Kirain cuma negara berkembang yang percaya kalau dari Indonesia ada terowongan yang langsung bisa teleport ke Arab gitu kan. Tapi yaudahlah, itu dia perbedaan dari segi isi sama fasilitas-fasilitasnya. Lanjut ke segi biaya ya. Kalau tadi Minasan dengerin dari awal itu tadi saya nyebutin dari kayu sama dari beton ya. Kalau Minasan rajin ke toko material gitu kan, mungkin Minasan udah tahu oh mana yang harganya lebih murah, mana yang harganya lebih mahal. Ya betul, biaya Apato itu lebih murah dibandingin biaya mansion. Bahkan untuk mansion yang paling murah sekalipun ya itu bisa dapat Apato yang harganya yang kualitasnya lebih bagus lah. Tapi ya karena biaya Apatonya itu murah, kalau misalnya terjadi kenapa-napa, Minasan mau maintenance, mau ngerawat gitu, biayanya juga nggak bakalan mahal-mahal banget. Beda sama mansion yang udah biaya sewanya mahal, fasilitasnya juga bagus-bagus ya, mewah-mewah biasanya. Ya mau nggak mau biaya perawatannya juga tidak murah ya, perlu duit yang lebih. Jadi jangan mentang-mentang, wih tahun ini bakal dapat bonus lebih gede, pindah yuk ke mansion gitu kan. Begitu tahu harganya, terus tahu ada kenapa-napa, nyesek gitu kan. Langsung, wah ternyata kerja di Jepang gajinya kecil. Anda yang males belajar, bukan gajinya yang kecil, Anda yang niat belajarnya kecil ya. Terus coba mikir gitu, tahu gitu dari awal milihnya Australia jangan Jepang. Tinggal di Australia pun dengan mindset seperti itu ya, dengan niat belajar yang kecil kayak begitu, nggak bakalan bisa jauh berbeda nasib hidupnya. Ini yang rajin ini, kalau saya taruh di Papua sekalipun pasti bisa berhasil, entah gimana caranya. Nah yang males ini nih ya, jangankan di Jakarta gitu, ditaruh di Medan, ditaruh di Jogja, ditaruh di Pontianak, nggak bakal sukses-sukses amat. Bilang sekolah itu scam, sekolah itu scam. Sekarang siapa sih, berapa orang sih yang nggak sekolah terus suksesnya menyamai Timothy Ronald gitu, yang kekayaannya sama dengan Timothy Ronald tuh berapa orang tuh, dibandingkan sama orang-orang yang rajin belajarnya dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah S1 atau mungkin bahkan sampai S2, yang hidupnya tuh malah merana jadi gembel ya. Terus saking susahannya nyari duit yang ngebegal itu berapa orang sih ya? Cari aja, dibandingin aja, kita main statistik aja gitu, nggak usah pakai kayaknya enggak. Coba aja lihat sendiri orang-orang di sekitar Minasan ya, pasti tahu dong. Masih ingat dong teman-teman yang waktu SD, SMP, SMA, wah males banget nih belajar nih, kurang semangat apa gimana gitu. Sama orang-orang yang wah rajin terus nih belajar nih, dan jarang dikit kalau misalnya ada yang udah rajin belajar mati-matian terus tiba-tiba pas udah dewasa dia nggak punya karir, nggak punya uang gitu kan. Itu jarang. Makanya buat Minasan, jangan pernah berhenti belajar. Meskipun udah tamat SMA, S1, S2, S3, tetap ya belajar itu sampai Minasan meninggal ya. Dan ngomongin mahal murah tadi ya, makanya tadi juga kan saya ada ngomong ya tentang kenapa parkiran di Apato itu biasanya cuman parkiran sepeda, nggak ada parkiran mobil dan motor gitu ya. Karena murah, mau ngarepin apa? Ketika nyari Apato gitu kan, nyari tempat tinggal yang murah, biasanya orang-orang yang kayak gimana sih yang punya kepikiran kayak gitu? Udah pasti orang-orang yang paling banter kendaraannya ya sepeda, bukan yang punya motor, apalagi punya mobil. Mereka sanggup punya mobil, biasanya ya mending ke mansion sekalian gitu kan. Karena ya nggak ada parkirannya juga. Ada sih parkiran, tapi parkirannya tuh kayak bukan parkiran dari Apatonya, jadi kayak lahan parkir sendiri ya, yang Minasan sewa gitu, kayak parkir di mall tapi bukan mall gitu. Jadi bener-bener lahan parkir aja, tapi yang jaga otomatis dong pakai mesin gitu. Masa 2025 yang jagain parkir masih terus nggak kayak gitu dong. Di Jepang nggak ada yang kayak gitu. Minasan juga jangan coba-coba kayak begitu di Jepang ya. Ya kalau mau coba-coba ya sih, ya terserah sih ya. Hidup-hidup kalian, siapa saya ngatur-ngatur kalian gitu kan ya. Terakhir dari segi kepemilikan ya, untuk Apato itu paling banter cuman bisa disewa, nggak bisa dibeli. Tapi kalau mansion, Minasan bisa nyewa, bisa beli juga bisa. Terus yang dibeli Minasan sewain juga bisa. Itu ya kelebihannya mansion. Karena ya dari segi biaya juga udah mahal gitu, kita udah bayar mahal-mahal gitu. Masa ya cuman bisa disewa doang? Enggak dong ya, belilah sekalian gitu. Jangan cuman nyewa. Syukur-syukur bisa jadi passive income dengan disewain gitu loh. Jadi kayak beli mansion nih,
terus minasan sewain supaya minasan bisa tinggal di apato yang biasa-biasa aja. Tapi ya terserah sih, karena biaya mansion sendiri itu kalau mau dibeli juga lumayan sih, cukup mahal ya. Belum tentu dengan visa TG misalnya gitu kan, toko Tegindo 5 tahun terus wah kebeli nih mansion gitu. Bisa jadi ya mungkin kebeli ya, bisa aja kebeli gitu kan, tapi ya abis itu nggak ada duit ya. Jadi ya pertimbangin matang-matang lah keputusan finansial seperti itu ya. Jadi kesimpulannya, gampangnya apato itu adalah kos-kosan ya, kayak kos-kosan di tempat minasan lah, yang di sekitar minasan gitu. Kayak gimana sih kos-kosan ya, kurang lebih seperti itu kan. Jarang kan ada kos-kosan tapi pakai lift, nah itu jarang banget tuh. Nah sedangkan mansion itu ya apartemen. Apartemen kan biasanya ya tinggi-tinggi, kamarnya luas-luas, fasilitasnya banyak, ada gymnya gitu kan, ada kolam renangnya. Nah itu apartemen. Berapa kos-kosan sih yang ada di Indonesia dan punya kolam renang gitu kan. Nah udah, intinya tuh seperti itu aja sih sebenarnya perbedaannya ya, antara apato yang seperti kos-kosan dan mansion yang seperti apartemen. Dari segi biaya jelas ya, kos-kosan atau apatonya itu lebih murah untuk disewa, sedangkan mansion itu lebih mahal untuk disewa sekalipun. Nah, jangankan memiliki, buat nyewanya pun biasanya juga lumayan mahal. Ya, kalau misalnya gaji per bulan minasan itu 300.000 yen gitu ya, mungkin udah gitu single lagi ya, nggak punya istri, nggak punya anak, ya itu mungkin bisa aja tuh ya tinggal sendiri di mansion gitu. Tapi kalau gaji 200 ribuan gitu kan, terus mau maksain tinggal di mansion gitu, nyewa, wah itu lumayan sih ya, lumayan kena sih. Cuman ya balik lagi itu keputusannya minasan. Jadi coba deh minasan tulis di kolom komentar, minasan sendiri tuh lebih mendingan tinggal di apato atau di mansion, atau untuk sementaranya doang di apato nantinya pindah ke mansion, atau mendingan dari awal apato sampai akhir di apato terus. Coba tulis di kolom komentar ya. Karena segitu dulu video kali ini, semoga aja bermanfaat buat kalian. Jangan lupa dibagiin ke teman-teman minasan atau ke keluarga minasan yang mau berangkat ke Jepang, atau bahkan mungkin sudah ke Jepang tapi masih bingung mengenai apato dan mansion. Kirimin aja. Sampai ketemu lagi, jane.